Transfer Persib dan Bali United. Paul Munster tidak terbendung. Dua hal itu mari kita bahas. Tapi jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu. Silahkan. Kita mulai dengan Persebaya Surabaya. Baik, dikutip dari tribunjakarta.com, ya, Persebaya Surabaya resmi mendatangkan dua pemain asing baru ya dalam bursa transfer paruh musim ini ya. Nah, klub berjuluk bajul ijo ini menggait dua pemain berbeda posisi, yaitu Dame Dimov ya yang akan bermain sebagai back, dan satu lagi Dejan Tumbas ya yang akan diandalkan mengisi lini serang. Nah, kedatangan kedua pemain ini pun melengkapi penggunaan kuota 8 pemain asing di Liga 1 musim ini ya. Nah, sebelumnya Persebaya sudah memiliki 6 pemain asing, yaitu Slavko Damjanovic, Mohamed Rashid Gilson Costa, Francisco Rivera, Bruno Moreira, dan Flavio Silva ya. Nah, ditambah 2 tadi ya, jadi total 8 ya. Direktur Operasional Persebaya ya, Chandra Wahyudi, itu berharap dua pemain tersebut bisa menambahkan kekuatan timnya di paruh kedua musim ini ya. Nah, perekrutan Dame dan Dejan sendiri tidak lepas dari kemampuan pemain yang bisa bermain di berbagai posisi alias versatile ya. Nah, Dimov merupakan pemain bertahan yang bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Wah, ini akan semakin kuat nih nanti Persebaya ya. Karena sekarang pun kan termasuk kebobolan yang paling sedikit ya di Persebaya. Ditambah dengan adanya Dimov akan semakin kuat. Nah, sementara itu Tumbas memiliki catatan yang cukup menarik di sepanjang karirnya. Pemain asal Serbia itu bisa bermain sebagai striker, sayap kiri, gelandang tengah kanan serang, sampai menjadi back sayap kanan. Wah, luar biasa ya. Multifungsi ini ya. Jadi akan semakin beragam lagi nih strategi dari Persebaya ini ya. Ya, kemudian lanjut, Chandra pun menyebut jika Dame Dejan pun akan menjadi bagian dari tim kesayangan bonek Bonita ini ya, sampai setidaknya 2-3 tahun mendatang. Berarti di kontraknya sampai 3 tahun ya. Nah, Persebaya Surabaya serius memperkuat pasukannya nih di Liga 1 ya. Nah, dua pemain ini diharapkan bisa menambah kekuatan pasukan Paul Munster ya di kompetisi Liga 1. Ini akan semakin berbahaya nih ya. Persebaya akan semakin gacor nih ya. Jadi pertahanannya yang sudah kuat akan semakin kuat. Kemudian penyerangannya sekarang ditambah ya, semakin mantap juga dengan adanya siapa tadi, Dame Tumbas ya. Wah, makin gacor ya Persebaya. Nah, sekarang mari kita bahas transfer dari Bali United dan juga Persib Bandung. Ya, dikutip dari Antara ya, Bali United ini merekrut penyerang dari Montenegro Boris Kopitovic ya. Nah, seperti diumumkan melalui laman resmi klub Bali United ini ya, laman resminya. Nah, Kopitovic sebelumnya membela klub pemuncak klasemen Liga Singapura, Tampines Rovers. Wes, mantap ya. Nah, setelah menjalani proses cek riwayat medis dengan hasil baik, Boris pun resmi menjadi bagian dari Bali United untuk putaran kedua ini. Artinya Bali United akan semakin tajam nih ya dengan adanya Boris ini. Seperti tadi, Persebaya juga memperkuat serangannya, lini serangnya, dan juga lini belakang. Nah, sekarang Bali United ini memperkuat serangannya agar lebih gacor lagi nih, biar bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Nah, CEO Bali United Jabez Tanuri ya ini memaparkan ya perihal bergabungnya pencetak gol terbanyak Liga Singapura musim lalu ya, dengan torehan 17 gol dan 4 assist dari 23 penampilannya di lapangan. Ya, jadi Boris Kopitovic ini pada musim ini sudah mengoleksi 17 gol, luar biasa ya. Nah, berarti total selama membela klub asal Singapura itu sejak 2020 ya, berarti sekarang 2024 udah 4 tahun ya. Boris telah mencatatkan 110 gol
dan 41 assist dari 138 penampilannya di lapangan hijau. Wah, ini luar biasa ya. Nah, patut kita nantikan nih ya. Wah, akan semakin seru nih Liga 1 di putaran kedua ini ya. Boris juga sempat mencetak gol ke gawang Bali United pada pertandingan kualifikasi Liga Champions Asia 2020. Saat itu kedudukan 3-3 ya, bertahan sampai waktu normal habis sebelum akhirnya Serdadu Tridatu berhasil menang 3-5 atas tuan rumah Tampines Rovers ini ya. Nah, pemain kelahiran 27 April tahun 95 ya, mengawali karirnya di Liga Montenegro dengan bermain di beberapa tim seperti Kompro Podgorica, OFK Titograd, dan OFK Petrovac ya. Sebelum memulai karir di Asia bersama Tampines Rovers. Ya, sekarang mengenai transfer di Persib Bandung ya, ini dikutip dari Tribun. Ya, nah, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak ini beri titah baru soal nasib skuad Maung Bandung ya di Liga 1 musim 2024-2025 ini di putaran kedua. Nah, Bojan Hodak ini mengakui bahwa dirinya menginginkan hanya mendatangkan satu pemain baru di penghujung baru transfer 2025 ini. Hal ini menjadi bukti bahwa apa yang sempat dikatakan oleh Boyan Hodak ya soal keuangan Persib Bandung adalah sesuatu yang benar. Jadi sebetulnya bukan masalah Persib nggak punya uang ya, tapi masalahnya anggarannya. Nah, Persib itu menyedot anggarannya untuk membangun divisi mengenai sport science ya. Nah, itu memang perlu dana yang besar. Sementara itu kan ada 3 pemain yang cedera panjang dan harus digaji terus. Jadi ya memang dari sisi anggaran yang sudah ditentukan kan nggak boleh keluar dari situ agar tetap terukur sistem keuangan di Persib Bandung ini, jangan sampai keluar anggaran. Nah, jadi bukan masalah nggak ada uangnya, tapi ini masalah manajemen keuangannya ya, harus diatur agar tidak terjadi kacau lah di sistem keuangannya ya. Nah, Boyan Hodak ini menilai harga pemain mayoritas mahal-mahal sehingga ini jadi masalah tersendiri ya bagi Persib Bandung. Ya, jadi anggarannya ini sangat ketat ya. Nah, sedangkan ada 2 pemain yang mengalami cedera panjang itu ya, 3 pemain yang mengalami cedera panjang, Febri Haryadi, kemudian Rezaldi ya, satu lagi siapa ya, itu ya nanti diinfokan lah ya. Nah, tetapi semuanya tergantung pada negosiasi uang mengubah dunia nih kata Hodak. Jadi Persib sebelumnya telah melakukan 3 pergerakan, tapi tidak benar-benar mengejutkan ya. Pertama, mempromosikan Zulkifli ya, ini dari junior ya ke senior ya, mudah-mudahan bisa berkembang ya di Persib dan bisa seperti Beckham gitu ya, yang bersinar akhirnya di Persib nih, mudah-mudahan bisa seperti itu. Nah, kemudian ada Adam Alis yang memang sudah habis masa pinjamannya dan juga sudah habis masa kontrak di Borneo FC. Nah, sekarang dipermanenkan oleh Persib Bandung. Nah, kemudian yang ketiga juga memulangkan Zalnando ya, yaitu karena Rezaldi Henusa kan panjang ya cederanya, sehingga perlu ada tambahan pemain ya untuk menutup Edo ya, cadangan atau backup bagi Edo gitu ya, dan perlu push atau kompetitif di sisi back sebelah kiri ya Edo ini. Nah, jadi nanti kalau ada Zalnando akan semakin kompetitif nih gitu ya. Nah, mengenai tidak banyak hal pergerakan di bursa transfer, Hodak mengungkapkan posisi Persib saat ini menjadi alasannya. Persib merupakan juara paruh musim dan tidak ingin menghancurkan chemistry yang sudah terbangun. Jadi nggak usah banyak-banyak dan nggak usah melepas pemain ya, dan juga nggak terlalu banyak mendatangkan pemain. Nah, Hodak mengatakan pulangnya Kakang Rudianto dan Robby Darwis di tim nasional Indonesia ya yang sudah bertarung di Asian Cup ini membuat opsi semakin banyak juga ya.
Boyan Hodak tidak terlalu khawatir dengan posisi bek kiri yang sebelumnya hanya memiliki Edo Febriansyah dan Rezaldi Hehanusa. Sehingga mungkin hanya ada satu pemain yang akan masuk ya. Ada kemungkinan satu pemain yang didatangkan itu adalah penggawa asing ya. Sebab Persib sudah pasti akan meminjamkan Melson 5. Jadi Melson 5 akan keluar nih ya. Nggak tahu itu meminjamkan atau bagaimana, tapi di tribun ini disebutkan meminjamkan ya. Ya kita lihat saja. Ya mungkin bisa berkembang juga ya setelah dipinjamkan. Sama seperti dulu siapa Tyrone Del Pino ya. Masih ada kepercayaan mungkin ya dari Boyan Hodak kepada Melson 5 ini. Dulu Tyrone juga kan dipinjamkan ke Liga Thailand ya, klub Thailand. Nah, di sana berkembang. Nah, balik lagi ke sini udah semakin bagus ya. Dan sekarang udah gacor kan. Nah, mungkin Melson 5 bisa seperti itu juga gitu ya. Nah, ini strategi dari Persib Bandung dengan meminjamkan pemain, mungkin suatu saat akan berkembang gitu. Nah, pemain asal Tanjung Verde berusia 30 tahun itu punya opsi dipinjamkan ke Sriwijaya FC atau PSS Sleman. Ya, saya nggak tahu ya apakah ini informasinya. Ini informasinya dari Tribun ya. Jika bergabung dengan Sriwijaya FC maka akan tampil di Liga 2. Kalau di PSS Sleman tetap di Liga 1 ya. Nah, Aditya sampai ini mengatakan statusnya belum deal. Jadi ya ini masih apa ya? Belum ada kepastian ya, fixnya itu belum pasti ya. Sampai semuanya udah deal dan diumumkan resmi di situs resmi Persib Bandung. Nah, selain melepas Melson 5, Persib akan meminjamkan 4 pemain ke Sriwijaya FC. Ya. Ya, dari 3 dari pemain Maung Anom ya, berarti dari junior ya. 1 pemain dari Akademi Persib. Itu nggak apa-apa, biar ada pengalaman bagi mereka. Ya, melihat Persib Bandung hanya akan mendatangkan 1 pemain di bursa transfer, layak dinantikan ya. Siapa yang akan menjadi pemain baru skuad Maung Bandung? Nah, ini akan semakin menarik ya, karena belum ada pengumuman resmi dari Persib Bandung. Baik, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih.